sih yang sebenarnya Tuhan pengen sampein gitu. Yang Tuhan ingin sampein tuh apa sih? Gitu ya, makanya saya saya tanya sama Tuhan benar-benar. Satu kali waktu saya lagi doa, saya lagi benar-benar saya tanya Tuhan, ini izinkan saya bisa mendengar karena kan teman-teman juga tahu ada beberapa nubuatan dari hamba Tuhan di luar negeri bicara tentang Indonesia, bicara tentang Jakarta. Nah, saya benar-benar tanya sekalian saya di rumah, saya doa gitu ya. Saya tanya, muncul ada satu kata yang keluar bahwa ini tuh katanya itu adalah revival gitu ya. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Karena Tuhan mau kerjakan ini. Gitu. Ada sesuatu di balik kejadian ini, di mana kondisi ini seperti diizinkan supaya apa yang diidam-idamkan Tuhan itu bisa terjadi. Nah, kata-kata itu muncul tuh kata-kata revival. Makanya saya bilang, apa itu revival? Definisinya the true kingdom awakening. Karena firman Tuhan bilang begini, pada akhir zaman segala sesuatu akan digoncangkan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, apapun itu akan digoncangkan. Gitu ya. Tanah digoncangkan, langit digoncangkan. Apapun segala material kalau kita belajar, bahwa segala sesuatu di akhir zaman ini pasti akan digoncangkan. Nah, salah satu yang menggoncangkan seluruh dunia, saya percaya bahwa wabah corona ini, COVID-19 ini adalah salah satu sebenarnya yang saya rasa benar-benar Tuhan pengen kerjain adalah bahwa lewat kejadian COVID-19 ini, corona ini, Tuhan bisa benar-benar memperlihatkan kepada dunia mana orang-orang percaya dan mana orang-orang yang nggak percaya. Mana orang-orang yang memang ada di dalam Tuhan, dan yang enggak. Makanya saya kasih judul Revival, The True Kingdom Awakening. Kejadian benar-benar orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan harus mendapati dirinya di musim ini sebagai orang-orang yang bangkit dalam kekuatan kepercayaannya kepada Tuhan dan tidak mengizinkan dampak dari atau ketakutan atau kekhawatiran yang coba diberikan lewat isu-isu, lewat media sosial, itu benar-benar tidak mengalahkan dirinya. Nah, saya sebut apa sih revival itu adalah sebuah serangan. Jadi revival itu kata aktif, agresif, bahwa kita bukan jadi orang yang pasif, tapi kita juga jadi orang yang memang benar-benar pada akhirnya kita bisa mendapati diri kita menjadi orang-orang yang nggak bisa digoncangkan satu, tapi bukan hanya sekedar tidak digoncangkan, tapi kita juga bisa aktif, agresif, bahwa dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan, kita bisa memberikan sebuah pengaruh kerajaan Allah kepada masyarakat. Karena di firman Tuhan berkata di Daniel 2, kalau kalian lihat, satu-satunya yang tidak akan digoncangkan di akhir zaman cuma satu, yaitu kerajaan Allah. Jadi selama kita ada di dalam kerajaan Allah, selama kita ada masuk dalam rencana kerajaan Allah, selama kita benar-benar hidup di dalam pengaruh dan epicentrum dari kerajaan Allah, saya percaya firman Tuhan yang berkata bahwa sekalipun di sebelah kananmu rebah 1.000, di sebelah kirimu berpuluh ribu, kamu akan tetap kuat, kamu akan tetap berdiri, kamu akan tetap benar-benar mendapati dirimu berdiri kuat. Nah, revival adalah bicara tentang sebuah sikap hati, sebuah sikap diri di mana kita siap untuk bersepakat dengan Tuhan, kita akan bisa mengubahkan kota, bangsa di mana kita berada dengan pengaruh dan nilai-nilai ilahi yang sudah terbangun, nilai-nilai kerajaan Allah yang terbangun dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, saya sebutkan bahwa ini adalah sebuah masa persiapan di mana kita akan melihat kemuliaan Sion. Kerajaan Allah seringkali disebutkan di beberapa perjanjian lama diibaratkan dengan Sion.
Kemanalah Tuhan, dari Sionlah semuanya akan terbit. Nah, saya rangkum dengan yang di ibadah, yang di Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Itu bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ketahuilah bahwa darkness will cover the earth. Itu kegelapan memang menutupi dunia. Dan deep darkness, the peoples. Dan kegelapan yang sangat kelam, kayaknya memenuhi seluruh umat manusia di bumi ini. Tapi but the Lord will rise upon you. Tapi Tuhan akan bangkit atasmu dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dari ayat yang Yesaya 60 ayat 1 dan 2 seharusnya kita belajar banyak. Kita belajar banyak bahwa walaupun kayaknya semua dunia ini terasa gelap, walaupun sepertinya kekelaman, gelap yang kayaknya nggak bisa, nggak ada harapan, kayaknya memenuhi dan kayaknya membuat orang jadi kalut, membuat orang jadi takut. Nah, justru ini adalah kesempatan buat kita bangkit sebagai umat Tuhan, bangkit sebagai Sion, untuk kita benar-benar menyatakan terang kemuliaan Tuhan kemanapun kita melangkah. Kemanapun kita diutus, kita bisa benar-benar jadi Sion itu. Kita sebagai jemaatnya, kita benar-benar bukan hanya sekedar jadi orang yang yang cuman duduk diam dan melihat semua kondisi terjadi, tapi kita bisa jadi terang, kita bisa jadi orang-orang yang menyebarkan hope, menyebarkan pengharapan, menyebarkan kebenaran di tengah semuanya sepertinya beritanya nggak menentu, kita bisa kasih ini gitu, kasih kasih berita baik, kasih berita tentang kerajaan Allah, karena hanya di dalam kerajaan Allah semua orang nggak akan digoncangkan. Nah, ada 4 artikel yang saya bagiin di bulan Januari. Tolong teman-teman baca lagi sekali lagi. Bahwa itu adalah masa, itu adalah saya yakin bahwa itu adalah hal-hal yang memang kita perlu persiapkan di sepanjang tahun ini. Biar kita didapati bukan orang yang ikut-ikutan. Waktu orang khawatir, kita ikut khawatir. Waktu orang lagi penuh dengan kekalutan, kekhawatiran, kayaknya takut, mau ngapa-ngapain takut, kita harus jadi orang yang bisa memberikan pengharapan kepada orang lain. Nah, yang 4 artikel yang saya bagiin di awal tahun lalu itu kurang lebih ini bicara tentang persiapan. Kita udah belajar tentang kepercayaan, kita belajar tentang penyelarasan, kita belajar tentang komitmen, kita juga belajar gimana caranya duduk diam dalam cover dari seorang pemimpin rohani. Kita juga belajar gimana caranya melihat penggenapan yang terjadi, pengenapan atas setiap firman yang datang, firman nubuatan yang datang, kita bisa memastikan itu bisa benar-benar bisa berdaulat dalam kehidupan kita. Nah, nanti saya share materi ini di grup juga supaya teman-teman juga bisa belajar, baca pelan-pelan, perhatiin lagi sama-sama supaya kita benar-benar di musim ini kita bisa jadi terang. Justru ketika dunia penuh dengan kegelapan, karena kita punya terang, kita harusnya jadi lebih terang. Orang-orang bisa mendapatkan kedamaian ketika mereka bisa bicara, ketika mereka bisa berinteraksi dengan kita. Gitu. Nah, kalau kita mau bahas tentang revival lebih dalam, sebenarnya ada 4 hal, 4 prinsip dasar yang kita bisa sama-sama pelajari tentang apa itu revival. Revival itu tadi saya bilang adalah sebuah serangan atau invasi terhadap masyarakat. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah revival itu bahasa aslinya di kitab Kejadian itu diceritakan dengan bahasa yang artinya cahaya yang berarti kehidupan. Justru di tengah ancaman virus ini kita harus jadi orang-orang yang bisa memberikan tawaran kepada orang-orang di dunia ini bahwa di dalam Kristus itu kamu akan temukan kehidupan.
Nah, dalam King James Version, kata-kata revival sering dipakai dengan bahasa revive, yang artinya bangkit dari kematian. Kejadian 45 ayat 27, kita akan belajar di mana ada semangat Yakub bangkit kembali. Kebangunan rohani itu dimulai dari keyakinan akan melihat kemuliaan Allah. Orang harus bisa lihat kemuliaan Allah, orang harus bisa lihat value of God yang ada dalam kehidupan kita, sehingga itu akan menimbulkan kehausan dalam hidup orang-orang. Nah, barang siapa haus, firman Tuhan bilang dia akan dipuaskan. Nah, kalau orang-orang melihat kehidupan kita dan haus untuk mengalami hal yang sama yang seperti kita kita alami, kita harus bisa jadi seperti Elia yang bisa menjadi menjadi perpanjangan suara Tuhan buat orang-orang lain. Gitu ya. Sama seperti Elia yang memastikan bahwa doanya apa saja yang diperbuat oleh mereka itu benar-benar sejalan dengan suara Tuhan. Gitu. Sehingga kalau suara Tuhan yang kita perdengarkan, walaupun fakta berkata kematian yang sepertinya menakutkan buat bangsa ini, akan bisa kita ubahkan menjadi kehidupan. Kita bisa menjadi pesan baik, kita bisa menjadi pesan keselamatan buat orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, kalau saya pelajari ciri-ciri revival itu ada sekitar 8 ciri-ciri yang kita bisa pelajari sama-sama. Ciri-ciri pertama itu adalah revival selalu bicara tentang musim, bicara tentang waktu rohani. Kondisi dunia ini saat ini penuh dengan kegelapan dan kekelaman. Revival selalu cerita tentang itu. Kalau kita lihat beberapa kisah histori, kalau kalian pelajari tentang kisah kebangunan rohani di masa lalu, kebangunan rohani Protestan ketika keluar dari Katolik, terus dari Protestan muncul Pentakosta akhirnya muncul karismatik, ya. Dari karismatik akhirnya muncul yang seperti kayak sekarang. Itu semuanya selalu ada satu ciri-cirinya. Ciri-cirinya bahwa kondisi atau waktu rohani yang terjadi itu sepertinya penuh dengan kegelapan dan kekelaman. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Dengan ada ancaman virus corona, dengan ada ancaman berbagai macam kerusuhan, ancaman kondisi bangsa kita yang seperti ini, perpecahan di mana-mana. Saya percaya bahwa ini harusnya adalah saat yang tepat untuk kita sebagai anak Tuhan bisa bangkit, dan bukan hanya sekedar bangkit, tapi dari diri kita bisa mengimpartasikan kemerdekaan, kita bisa mengimpartasikan kemuliaan Tuhan. Gitu. Ciri-ciri yang kedua yang kita bisa pelajari itu selalu terjadi manifestasi dari hadirat Allah dan memberikan penyingkapan firman yang menusuk dan meyakinkan hati manusia. Saya percaya bahwa ini yang harus terjadi atas ya, mau nggak mau kita harus pesan-pesan yang keluar saat ini adalah yuk sebagai jemaat Tuhan kita harus belajar menundukkan hati kita, bertobat dari semua jalan kita yang jahat. Message-nya harus itu. Dan saya ngerti kenapa Tuhan bawa pesan yang begitu tajam beberapa bulan ini, khususnya di date Setiabudi 7. Karena memang ini adalah masa persiapan untuk kita bisa menyambut revival itu. Pesan-pesan yang muncul adalah pesan-pesan yang harus membolak-balikan hati manusia sehingga mereka bisa kembali lagi sama Tuhan. Gitu. Fakta yang ketiga adalah Allah akan memakai bejana-bejana rohani yang siap, yang dapat diurapinya dengan kuasanya. Jadi selalu kalau bicara tentang revival, pasti ciri-ciri revival adalah Tuhan akan memilih. Nah, saya percaya kita sebagai umat Tuhan harus jadi alat itu. Jadi bejana yang siap diurapi oleh Tuhan, sehingga ketika kamu diurapi dengan Tuhan,
kamu akan benar-benar didapati berjalan dalam kuasa Tuhan. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan di zaman dulu. Dulu influenza itu juga adalah pandemi di seluruh dunia. Pertama kali ada penyakit flu kan sekarang gampang ya, kita tinggal beli Procold lah atau apa gitu ya. Kita tinggal makan obat. Tapi dulu waktu pertama kali flu ini muncul, saya baca gitu ya, itu juga sama seperti corona di mana seluruh dunia. Kalian bisa googling, kalian bisa pelajarin, itu parah. Udah sama seperti ini. Semua dunia takut, semua kondisinya di lockdown, semuanya nggak bisa kemana-mana. Rumah sakit, aula-aula dijadikan rumah sakit. Tuh semua lapangan besar dijadikan tenda-tenda di mana untuk mengobati orang sakit flu. Nah, bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Nah, pada saat itu ada seorang hamba Tuhan, saya lupa, Kenneth Hagin, namanya Kenneth Hagin. Nah, dia itu somehow bukan karena iman, bukan, tapi karena dia dengar, benar-benar karena dia orang yang dekat sama Tuhan. Dia benar-benar doa waktu dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, dia dengar bahwa dia bilang, anakku, kamu harus bangkit, percaya, dan kamu harus pergi keluar dan memperlihatkan kepada dunia di tengah ketakutan ini, kamu harus jadi representasi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dan ini banyak dicatat di googling, kalian bisa lihat. Dan karena dia dengar firman itu, bukan karena bukan karena nekat. Yang kedua, bukan karena sok jago. Ya, kan sekarang kan banyak orang nekat, sok jago gitu ya, merasa ibadah itu walaupun Tuhan nggak suruh gitu, tetap aja ngotot, enggak. Tapi ini karena benar-benar dia ngerti Tuhan memang kasih suaranya, Tuhan memang utus ke dirinya untuk dia benar-benar bisa menantang kematian. Apa yang terjadi ketika dia pergi, ketika dia menantang itu, dia pergi ke sana, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah waktu dia setiap kali dia pegang orang sakit yang flu pada saat itu, dia pegang orang yang sakit yang dia pegang itu tiba-tiba sembuh. Dan bahkan karena saking banyaknya orang yang dia pegang dan sembuh, orang-orang pada saat itu bertanya-tanya, dia kenapa orang yang sakit itu sembuh? Jadi dia dimintalah, ada sekelompok ahli-ahli pada saat itu minta dia diteliti. Jadi tangannya dikasih gitu, terus dikasihlah si virus flu-nya itu ke tangannya. Dan apa yang terjadi? Waktu dilihat di bawah mikroskop, yang terjadi adalah tiba-tiba waktu setiap virus yang ditaruh di atas tangan si hamba Tuhan ini, setiap virus yang nyampe di tangannya tiba-tiba benar-benar waktu dia kena aja itu langsung mati. Dikasih lagi mati, dikasih lagi mati, dikasih lagi mati, dikasih lagi mati. Nah, itu benar-benar terjadi pada saat itu. Dan saya yakin bahwa kalau memang Tuhan yang kasih penugasan itu dalam kehidupan kita, itu juga yang akan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. 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 Saya percaya bahwa hal yang tersama karena Tuhan yang kita sembah, sama Tuhan yang disembah oleh hamba Tuhan tersebut adalah Tuhan yang sama. Amin. Nah, kalau Tuhan yang kasih penugasan itu, saya yakin kalau hari-hari ini juga Tuhan kasih penugasan yang sama dalam kehidupan kita. Saya percaya tidak ada satu virus apapun yang sanggup menghentikan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Asalkan memang Tuhan ngomong. Kita bukan bermodalkan kenekatan, kita bukan bermodalkan sekedar sok jago, bukan. Tapi karena kita tahu Tuhan yang ngomong, dan ketika Tuhan yang ngomong, maka segala sesuatu yang
mustahil pasti akan menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Makanya saya selalu bilang, revival itu pasti salah satu cirinya adalah akan ada orang yang dipilih, akan ada orang yang diangkat oleh Tuhan untuk bisa menjadi bejana yang siap, yang dapat diurapi dengan kuasanya. Supaya apa? Supaya orang ini bisa memperlihatkan kepada dunia. Begini, kalau orang yang beribadah kepada Tuhan, dia tidak akan pernah takut. Yes. Ciri-ciri yang keempat adalah Roh Kudus akan mulai memberikan manifestasi dan karunia-Nya dan kuasanya melalui kehidupan kita. Saya percaya orang yang memang punya spirit of revival dalam dirinya, dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah khawatir. Bukan berarti ngoyo, bukan berarti dia sok jago, bukan. Tapi dia benar-benar, dia tetap bisa waspada, tapi sekalipun kalau Tuhan minta dia berjalan dalam lembah kekelaman, berkat Tuhan dan penyertaan Tuhanlah yang akan benar-benar menyertai kehidupannya. Jadi ciri kelima adalah bicara kalau revival itu bicara selalu memberikan pengaruh. Apa yang kita kerjakan mungkin terlihat kecil, terlihat mungkin dalam sebuah lingkup yang mungkin cuman kecil-kecil aja di area-area itu. Tapi saya percaya ketika ini bicara tentang revival, walaupun sepertinya action kecil, sepertinya tindakan yang kayaknya ya gue cuma begini doang. Saya percaya bahwa kalau itu bicara tentang revival, sekecil apapun ketaatanmu, pasti akan punya dampak yang begitu luar biasa. Yang kelima, ciri-ciri yang kelima adalah akan terjadi percepatan dan peningkatan rohani. Para pelayan rohani yang sejati yang selama ini telah dengan konsisten mengikuti dan mentaati Roh Kudus. Ciri-ciri yang ketujuh, akan ada strategi-strategi yang akan disingkapkan surga kepada umat untuk mulai menginvasi masyarakat, sehingga tercipta rumah-rumah rohani di kota-kota. Yang kedelapan, dalam setiap kebangunan rohani akan selalu dimulai dengan masa persiapan. Jadi kalau hari ini kita diizinkan untuk di rumah aja, saya percaya ini adalah masa persiapan untuk kita bisa banyak belajar tentang kekudusan. Enggak suatu kebetulan kenapa gereja kita pun bulan-bulan ini bicara tentang kekudusan, holiness. Gitu ya. Ini adalah supaya kita juga bisa sama-sama ngerti. Karena Tuhan bilang, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Nggak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau kita nggak kudus. Kekudusan yang akan membawa kita benar-benar bisa seirama dan seiringan dengan pekerjaan Roh Kudus. Makanya saya mau bilang kunci untuk kamu bisa bertahan di tengah yang seperti ini, kamu harus bisa seirama dan seiringan dengan Tuhan. Beberapa sifat api revival nanti kalian bisa baca sama-sama, tapi ada beberapa poin penting. Revival tidak boleh mati hanya karena kecerobohan dari seseorang yang seharusnya diberikan tanggung jawab membawa revival, api revival itu sampai ke ujung dunia. Nah, kita harus ensure diri kita jadi pribadi yang memastikan kita membawa api kebangunan rohani itu sampai kemana Tuhan mau. Dalam setiap kebangunan rohani pasti dibutuhkan api. Api ini akan datang dengan tiba-tiba. Apinya itu bawa sebuah tujuan. Dan tujuan itu pasti kerajaan Allah. Firman Tuhan bilang, di akhir zaman segala sesuatu akan digoncangkan. Hanya satu yang tidak tergoncang. Kingdom of God. Nah, kita harus punya kerajaan Allah ini. Kita harus punya api kerajaan Allah ini. Sehingga setiap orang yang mencari api,
orang yang punya api ini tahu dengan sungguh bahwa proses yang dia alami, proses persiapan yang harus dialami oleh dirinya, itu hanya sebuah proses sehingga dirinya bisa menjadi pribadi yang murni. Contoh, Yesaya pertama kali dipanggil oleh Tuhan waktu dia ingin menjadi penyambung lidah Tuhan buat bangsa Israel. Apa yang dilakukan? Pada saat itu malaikat membawa sebuah api, sebuah bara api, dan bara api itu ditempelkan di lidahnya. Itu adalah lambang buat kita. Oh, berarti Tuhan akan datang gitu kasih. No. Itu bicara tentang sebuah proses. Ada proses di mana kalau kamu mau jadi orang yang bisa menyebarkan api revival, memberikan pengharapan kepada orang lain, memberikan sebuah pesan keselamatan, pesan kerajaan Allah, sehingga orang lain juga tidak tergoncangkan. Ada persiapan yang harus dilewati, pemurnian, proses di mana kamu kembali disucikan, kembali menjadi pribadi yang murni. Kalau hari ini kita diizinkan untuk mengalami berbagai macam kesengsaraan, kesusahan, atau berbagai macam kesulitan, saya percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk setiap kita untuk bisa memastikan kita jadi pribadi yang dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau kamu mau memastikan kebangunan rohani ini benar-benar ada dalam kehidupan kita dan kita bisa menjadi pembawa api kebangunan rohani itu, izinkan dirimu mulai hari ini yang kamu fokuskan, yang kamu pikirkan adalah satu, kamu harus fokus sama tujuan dan rencana Allah dalam hidupmu. Yang kamu harus pastikan, kamu harus fokus sama kehendak Tuhan, fokus sama apa yang Tuhan mau, bukan fokus sama situasinya. Saya percaya bahwa corona ini terjadi, ya sudah. Yang kita perlu lakukan adalah kita waspada, kita bersedia, tapi more beyond on that, kita benar-benar bisa memastikan yang menjadi fokus, yang menjadi pusat pemikiran kita hari-hari ini adalah gimana supaya dari situasi ini rencana Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kita. Apa rencana Tuhan? Dan saya percaya bahwa karena ini adalah bicara tentang kegoncangan, dan ini adalah cuman awal dari kegoncangan yang terjadi itu. Nah, kita harus bisa tetap kuat. Berarti apa? Kita harus bisa bawa api kerajaan Allah kepada orang. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Nah, kalau kamu bisa menyebarkan kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di luar sana, kamu sedang memfungsikan dirimu untuk bisa jadi pembawa api kerajaan Allah. Saya percaya bahwa Allah adalah pemicu api itu. Tapi Allah tidak akan mengerjakan kebangunan rohani itu sendirian di bumi ini. Enggak. Dia butuh bejana. Siapa itu bejananya? Saya percaya adalah kamu dan saya. Ada amin? Amin. Kamu dan saya, kenapa kita harus jadi serupa dan segambar dengan Tuhan? Kenapa kita harus serupa dan segambar dengan Tuhan? Karena supaya kita bisa jadi sama seperti dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan yang menjadi pemicu api kerajaan Allah. Biarlah diri kita juga jadi pemicu buat kerajaan Allah, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Gitu. Nah, untuk bicara tentang revival, yang namanya api pasti akan selalu butuh materi-materi yang mudah terbakar. Saya sebut di poin yang 3A, saya bikin kairos moment, generate kairos momentum. Penting buat seorang anak Tuhan itu benar-benar ngerti momen kairosnya Tuhan.
Kenapa? Karena ketika mereka bekerja, memastikan momen kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupannya, maka momentum untuk perubahan, momentum untuk apapun yang terjadi itu akan benar-benar apapun yang Tuhan mau, momentumnya akan terjadi. Nah, kita adalah pelayan-pelayan apinya Tuhan. Mazmur 104 ayat 4, Ibrani 1 ayat 7, nanti kalian bisa baca sama-sama. Baca di rumah masing-masing, kita akan lihat bahwa di situ diceritakan bahwa kita adalah pelayan-pelayan apinya Tuhan. Nah, kita harus ngerti bahwa kitalah yang ditetapkan Tuhan untuk jadi pembawa hadirat Tuhan. Kitalah yang ditetapkan itu. Gitu. So, jadi jangan berdiam diri. Jangan jadi orang yang takut juga. Justru di kondisi seperti ini, kalian harus jadi orang yang lebih berani. Ya. Jadi orang yang percaya kalianlah pelayan api-apinya Tuhan, itu yang harusnya memastikan bahwa diri kalian gampang sekali dibakar habis oleh firman Allah, oleh seluruh api kerajaan Allah. Bicara tentang dibakar, bicara tentang apa? Itu bicara tentang bahwa seluruh nilai, seluruh value kemuliaan Allah yang disediakan oleh Tuhan, itu gampang sekali kita taati. Justru di musim-musim ini, kita harus memastikan diri kita semakin taat, semakin mendengar apa yang Tuhan mau, semakin dengar-dengaran, sama dengan apa yang Tuhan mau. Karena kalau api itu nggak menyebar, prinsip api pasti selalu begitu. Kalau api nggak segera dikasih ke materi yang mudah terbakar lagi, pasti akan mati. Makanya Tuhan bilang, kamu harus bertumbuh dari satu titik kemuliaan kepada titik kemuliaan yang lain. Kenapa harus seperti itu? Penting untuk kamu mengaplikasikan firman dari satu titik ke titik yang lain. Kenapa? Karena untuk memastikan api kebangunan rohani itu, yang sudah Tuhan jentikkan ketika kamu mendengarkan firman, itu nggak berhenti sedemikian aja. Tapi itu bisa terus membara, semakin besar, dan akhirnya kamu bisa impartasi kepada orang-orang lain. Orang-orang yang berinteraksi dengan kamu bisa menikmati api yang sama. Gitu. Contoh kita bikin api unggun, waktu kayunya habis, apa yang terjadi? Apinya padam. Semakin kita kasih kayunya, semakin banyak kayunya kita kasih, semakin besar apinya, betul? Nah, sama. Api kebangunan rohani, rasa yang bisa kita impartasikan kepada dunia ini juga tergantung dengan seberapa banyak kita memastikan diri kita mengaplikasikan kemuliaan Tuhan atau value Tuhan dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah menemukan materi-materi yang lain yang mudah terbakar untuk menyalurkan api itu. Jangan gampang berpuas diri. Banyak orang gampang puas diri. Oh, saya udah cukup rohani. Saya udah cukup sampai di titik ini aja. Nggak perlu saya lebih. Nggak perlu saya nambah lagi pengetahuan tentang firman. Saya nggak perlu lagi ngerti tentang yang ini. Nggak. No. Kamu harus terus cari. Pastiin api yang ada dalam dirimu terus berkobar. Firman Tuhan juga berbicara tentang ada lima wanita bijaksana dan 5 orang bodoh. Siapa yang pada akhirnya ditemukan sebagai hamba yang setia pada akhir zaman? 5 wanita bijaksana. Kenapa 5 wanita bijaksana itu dipastikan mereka menjadi orang yang setia, dinilai oleh Tuhan sebagai wanita yang setia. Kenapa? Karena mereka memastikan lampu pelita hidupnya tetap menyala. Apinya menyala. Apinya nggak padam. Dia nggak berpuas diri dengan sekedar apa yang dia tahu.
dia lapar dan haus, dia cari kira-kira materi apa lagi yang bisa membuat diriku bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Gitu. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa api revival harus diperhatikan. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan untuk mencuri api. Gimana caranya iblis mengambil dan mencuri api yang Tuhan kasih, yang Tuhan pantik dalam kehidupan kita? Yaitu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Dia akan ambil, dia akan curi, dia akan bunuh, dan akhirnya dibinasakan. Gimana caranya iblis? Dia akan curi dengan berbagai macam cara. Dengan cara kompromi lah, dengan beberapa hal, seperti, oh nggak apa-apa, sedikit takut, oh nggak apa-apa, kamu kuat. No. Itu adalah caranya iblis untuk merebut damai sejahtera yang seharusnya kamu punya. Karena orang-orang yang tidak akan digoncangkan, Tuhan udah bilang, yang punya kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Kebenaran, terus sukacita, dan damai sejahtera. Damai sejahtera. Kebenaran, selama kamu punya kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera, maka kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Dan kalau kerajaan Allah ada di dalam dirimu, kamu nggak bisa digoncangkan. Kamu akan tetap berdiri kokoh. Karena orang yang tahu kebenaran nggak akan reckless, nggak akan negligence. Orang yang tahu kebenaran juga nggak akan hidup sembarangan dan serampangan. Amin. 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 Orang yang tahu kebenaran nggak akan hidup seenak perutnya. Dia akan hidup dengan penuh kewaspadaan. Dia tahu mana tanggung jawab sosial yang dia harus lakukan. Dan mana yang bicara tentang iman. Mana yang bicara tentang ketaatan atas suara yang dia dengar. Amin. Amin. Nah, kita sebagai gereja Tuhan di musim ini benar-benar harus belajar sekali lagi gimana caranya mengalir, berjalan bersama dengan Roh Tuhan. Baca kitab Roma 7, 6, 7, 8, 10, 11. Baca baik-baik. Bongkar habis. Kita akan banyak sekali belajar gimana caranya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita benar-benar ngerti ngalir dalam melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita harus memastikan setiap kita di musim ini harus benar-benar tenggelam lebih dalam di dalam Roh. Semakin kenal dengan karya dan cara kerja Roh Kudus. Yang kita harus cari tahu lebih dalam adalah agenda Tuhan dan gimana caranya Tuhan bekerja. Jangan sampai kita dialihkan hanya karena event dan kondisi. Kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Jangan biarkan itu mengalihkan kita dari pengenapan rencana Tuhan. Pastikan setiap api individu yang ada di dalam diri kita yang sudah diberikan ketika kamu dengar firman Tuhan, itu terus menyala dengan kuat. Bahkan menambah intensitas pengurapan dalam jemaat Dates 37 ini. Kalau saya kuat, Paul kuat, Santi kuat, Redia Seri kuat, Sylvie kuat, Sabet kuat, Andri kuat, Ririn kuat, Shirley kuat, Gracia kuat. Kalau semuanya kuat, punya api yang terus menyala. Ketika kita bertemu, api yang tadinya kecil, ngumpul, apinya besar. Kalau apinya besar, dampak yang lebih besar pun akan dapat kita hasilkan. Amin. So pasti dengar banget.
Dengar, pastiin apapun yang kita kerjakan, kita dengar. Kita lakukan dengan akurat. Firman Tuhan bilang, berilah apa yang harus kamu berikan kepada pemerintah. Tapi juga kamu harus, jangan lupa, berilah apa yang harus kamu berikan kepada Tuhan. Di situasi kondisi kita perlu taat sama pemerintah. Taati untuk memutus semua rantai corona ini. So, stay distance. Tapi di satu sisi, kita juga jangan cuma kasih buat pemerintah. Tapi kita juga kasih kepada Tuhan dengan cara apa? Bangun iman, bangun kepercayaan. Pastikan api revival yang Tuhan pakai. Kita sebagai pelayan-pelayan api Tuhan, kita bisa menjadi agen-agen yang bisa memberitahukan kepada dunia ini, kepada orang-orang sekitar kita bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan. Ada hidup yang tidak digoncangkan di dalam Tuhan. Dan kamu bisa menjadi agen pembawa berita itu kepada orang-orang tersebut. Suatu api revival memerlukan materi-materi yang dapat bertindak sebagai katalisator. Dan saya percaya engkau dan saya adalah katalisatornya. Amin? Amin. Amin. Enggak amin, berarti saya aja ya, kalian enggak. Amin. 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 Saya percaya saya dan kita semua adalah yang sudah ditentukan Tuhan untuk jadi katalisatornya Tuhan, untuk api, pembawa apinya Tuhan. Api revival. Dan api itu harus menyala dengan sangat membara. Sehingga ketika api membara, benar-benar sangat membara, apapun yang ditumpahkan ke api tersebut, nggak akan mudah memadamkan api tersebut. Kenapa ada kebakaran sulit sekali dihentikan sekalipun dikasih air, harus sama cairan nitrogen baru dia selesai. Kenapa? Karena apinya sangat membara. Itu bicara tentang apa? Itu hukum alam sebenarnya menceritakan apapun yang selama ini sebenarnya secara hukum, secara teori alam itu sepertinya menghambatmu, bahkan bisa menghentikanmu. Tapi selama kamu punya api yang membara, tidak ada satu apapun yang bisa menghentikan. Semua segala sesuatu yang menurut hukum sepertinya harusnya bisa menghentikanmu, tiba-tiba kamu bisa dobrak. Itu bicara tentang apa? Hukum kemustahilan. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil yang sanggup menghentikan engkau. Karena kamu membawa api kerajaan Allah dalam kehidupan. Kitab Para Rasul mencatat bahwa katalisator api kebangunan rohani adalah orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Markus 16 bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai Markus 16 orang percaya. Mereka akan apa? Minum racun maut dan tidak akan mati. Mereka akan memegang ular dan tidak akan tersengat. Mereka akan menumpangkan tangan mereka atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka adalah orang yang digerakkan oleh. Saya percaya kalau api firman Tuhan sudah ada dalam kehidupan, kamu terus pastikan api itu membara sekalipun itu mustahil. Tapi selama Tuhan yang suruh kamu melanjut, kamu jalan, kamu melakukan segala sesuatu. Walaupun hukum alam bilang itu harus A yang terjadi, kamu akan bisa ubah A itu menjadi B. Ada amin? Ya. Selama Tuhan
memberikan suaranya, memberikan instruksinya dalam kehidupan. Apapun yang mustahil, dunia bilang itu mustahil, itu tidak akan lagi mustahil dalam kehidupan. Amin. Amin. Allah sedang mencari seorang yang akan dijadikannya sebagai pembawa api revival, yaitu pencetus revival. Para pencetus revival adalah instrumen yang dipilih oleh Allah untuk menolong, mempropagandakan api revival agar memperoleh momentum dengan menyediakan suatu kesempatan terjadinya keserangan ilahi terhadap masyarakat. Orang-orang yang akan dipilih Tuhan, saya percaya kamu dan saya akan dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mempropagandakan kepada dunia ini bahwa di dalam Tuhan ada kesempatan baru. Di dalam Tuhan ada hal-hal yang selama ini mereka anggap mustahil bisa mereka alami di dalam Tuhan. Makanya saya selalu bersemangat kalau ketemu dengan orang-orang yang mau didoain. Ada orang-orang kerasukan yang mungkin belum Kristen, tapi pengen didoain. Saya selalu semangat datang. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan untuk saya bisa memperkenalkan Tuhan. Nah, sikap yang harusnya kita miliki juga adalah sikap yang seperti itu. Dalam situasi, kondisi, kamu selalu menyendengkan kepada Tuhan supaya kamu bisa mendengar dengan akurat apa yang Tuhan mau supaya kau kerjakan. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah perintah lakukan A, maka yang terjadi adalah A. Allah akan muncul dalam pemandangan manusia melalui kehidupan orang-orang ini. Kamu akan bisa merepresentasikan Tuhan kemanapun kalian melangkah. Dengan kamu punya api kebangunan rohani dalam kehidupanmu, api kerajaan Allah, maka kamu akan punya satu pesan khusus kemanapun kamu melangkah. Kamu akan selalu bawa message tentang pertobatan dan kerajaan Allah. Yesus, Yohanes Pembaptis, Paulus, para murid-murid Kristus selalu menceritakan tentang satu itu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Message-nya cuma satu. Bertobat bicara tentang perubahan, metanoia. Bicara tentang perubahan pola pikir, perubahan sikap hati, perubahan seluruh kehidupan. Ada amin? Amin. 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 Sehingga kita bisa jadi orang-orang yang memastikan setiap orang yang kita bawa, setiap orang yang berinteraksi dengan kita akan bisa kembali ke mesbah Tuhan. Membangun hubungan pribadi kembali dengan Tuhan dengan cara yang benar dan akurat. Musim ini adalah musim promosi kamu dan saya untuk bisa memperkenalkan kerajaan Allah. Nggak ada yang amin. Amin. Musim di mana sepertinya kondisinya seperti ini. Riuh, carut marut. Ini justru kesempatan untuk engkau dan saya bisa mempromosikan dan mempropagandakan kerajaan Allah dan kemuliaannya. Coba angkat tanganmu seperti ini semua, angkat tanganmu, tangan begini. Liatin. Enggak bosan-bosan saya bilang. Ya tanganmu begini, bukan berdoa, bukan ya, tenang. Tanganmu ini ditetapkan Tuhan untuk bisa jadi
instrumen untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan kemanapun kamu. Mukjizat Amin. harus terjadi lewat tanganmu. Kesembuhan harus terjadi lewat tanganmu. Kelepasan orang-orang dari kerasukan harus terjadi lewat tanganmu. Dan lewat tanganmu ini banyak hal pekerjaan Tuhan yang sanggup kamu selesaikan. Amin. Amin. Sehingga ketika kamu melakukan segala sesuatu itu, orang-orang yang berinteraksi dengan kamu, orang-orang yang melihat kehidupan, akan bisa datang ke mezbah Tuhan sekali lagi dengan cara yang benar. Amin. Amin. Ini yang saya lihat bahwa ini tangga dari revival. Kairos moment, generate kairos momentum. Apa yang harus kita fokuskan hari ini adalah memastikan bahwa hadirat Tuhan terus termanifestasi dalam kehidupan kita. Ini ada yang di poin yang paling the manifested present, ketika kita bangun itu terus dalam kehidupan kita. Kita memastikan hadirat Tuhan terus termanifestasi dalam kehidupan kita, maka kamu akan mulai diizinkan untuk bisa mendengarkan voice of God, suara Tuhan, dan banyak sekali pewahyuan yang akan diberikan dalam kehidupan. Nah, ketika kau terus mendengarkan suara Tuhan dengan akurat dan melakukannya dengan akurat juga, maka yang terbangun dalam kehidupanmu adalah the glory of God. Glory itu adalah bahasa aslinya kebot, bicara tentang value-nya Tuhan, nilainya Tuhan. Jadi, yang ketika kamu setia dengan suara Tuhan, setia dengan apa yang Tuhan mau, maka dimensi kemuliaan Tuhan pasti akan terbangun dalam kehidupan. Kalau dimensi kemuliaan Tuhan sudah terbangun dalam kehidupanmu, maka kingdom transformation over city and nation sangat mungkin terjadi. Lewat kehidupanmu dan saya, kota-kota dan bangsa akan banyak sekali berubah. Kenapa? Karena kamu jadi representasinya Tuhan. Ada amin? Amin. Nah, strateginya, gimana caranya? Apa yang harus kamu lakukan? How to do, Bang? Kalau saya tahu ini sekarang nih, ini adalah kehendak Tuhan. Gimana saya sampai di titik yang paling tinggi, tangga untuk saya benar-benar nikmatin revival itu. Lewat kehidupan saya bisa membawa perubahan kemanapun. Kamu harus bisa memastikan bahwa firman harus terbangun. Revival of the word. Memastikan bahwa firman Tuhan bangkit sekali lagi di hatimu. Tapi nggak bisa bangkit kalau kamu nggak pernah baca firman. Jadi makanya baca firman supaya apa? Supaya di masa-masa ketika kamu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, bahkan di sepanjang perjalanan hidup kamu di seharian itu, ada firman yang bisa dibangkitkan, dimunculkan, bangkit menjadi sebuah bahan bakar untuk kamu bisa kuat lagi. Yang kedua, kamu harus bisa memastikan revival on the spirit. Revival of the spirit. Mengizinkan Roh Kudus sekali lagi bermanifestasi dalam kehidupanmu. Memberikan suara-suaranya, menggait kehidupanmu. Membangunkan sekali lagi firman Tuhan, mengingatkan kepadamu, membawamu kepada kebenaran. Membawamu langsung punya hubungan yang intim dengan Bapa. Dan kamu memastikan, membuat sebuah komitmen untuk ada dan beraliansi dengan sebuah komunitas yang mana agenda kerajaan Allah itu selalu ada di dalam agenda tersebut, dalam komunitas tersebut. Ketika kamu menyeleburkan diri di situ, kamu benar-benar mengambil komitmen, memastikan selalu ingin berpartisipasi di komunitas tersebut. Maka saya percaya
revival of the word, revival in the spirit, dan kamu terus punya aliansi dan masuk dalam kingdom driven community, kingdom transformations, sehingga kamu bisa memberikan pengaruh dan perubahan ke bangsa-bangsa dan kota di mana kamu berada. Terhubung akurat, dengar firman Tuhan, taatin, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan pribadi, pastiin Roh Kudus kembali bergetar dalam hatimu. Dengarkan apa yang Tuhan mau. Dengerin banget. Jangan lawan suara hati nurani itu. Dan yang ketiga, pastiin kamu terus membangun aliansi yang akurat. Dengar nasihat dari orang benar akan menentukan masa depan. Buat sebuah komitmen, berpartisipasilah di sana. Maka saya percaya transformasi, kingdom transformation, yang akan mengubahkanmu menjadi pribadi yang berbeda, dan bukan hanya sekedar itu, tapi kamu bisa berdampak buat orang lain. Itu akan terjadi. Saya tutup di situ. Ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada pertanyaan? Nanti saya bagiin ini di grup, tapi mohon pelajarin sama-sama. Ini sebuah perenungan panjang. Nah, saya coba membuat sebuah ringkasan singkat supaya teman-teman bisa belajar sama-sama. Memastikan di musim ini kita bisa membuat respon yang akurat. Jangan buat respon yang akan menjauhkan kita dari pusat kehendak Tuhan. Amin. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada? Tidak ada? Ada pertanyaan? Ada yang nggak ada? Jelas semua? Ega. Udah jelas? Ada yang mau didoain, teman-teman? Nanti ini saya rekam, teman-teman bisa lihat juga, nanti saya share linknya. Ya. Oke. Ada lagi, teman-teman? Tidak ada? Semua jelas? Semuanya oke? Yang mau didoakan ada? Spesifik? Nggak ada. Nggak ada? Oke. Oke. Kesehatan. Kesehatan. Oke, Paul buat kesehatan. Pindah rumah, Kak Sam. Pindah rumah, Cynthia. Oke. Bang Sam, aku mau nanya dong. Siapa nih? Enggak, ini. Enggak. Ben.
Ibet, ya Ibet. Ya, Sabet apa? Kalau tadi yang dari Bang Sam jelasin tuh kan kita tadi belajar tentang yang namanya revival. Ya. Nah, kalau dari aku pribadi sebenarnya perenungan aku tentang corona ini itu aku dapatin tentang kedatangan Yesus itu yang kedua kalinya. Bagaimana kita ini ya menghubungkan antara supaya kita bisa tahu juga sih. Aku juga lagi pengen banget sharing ini ke teman-teman, ke keluarga untuk tidak diam-diam saja, maksudnya nggak menganggap ini sesuatu yang biasa aja tentang corona ini. Karena di gereja, dimanapun aku sering banget mendengar pendeta mengkaitkan corona dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya gitu. Ya tentunya pasti seperti yang Bang Sam bilang tadi, akan ada revival, akan ada kebangunan rohani gitu di mana-mana, di bangsa-bangsa juga. Gimana ya supaya kita bisa benar-benar mengerti gitu Bang Sam tentang ya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan apa ya, supaya orang-orang sekitar kita juga nggak anggap ini sesuatu yang biasa. Tuhan gitu. Kenapa bisa virus corona, kalau kita lihat kejadian-kejadian ya banyak banget gitu yang menandakan kedatangan Tuhan Yesus. Gimana? Pertanyaan. Saya gini, kalau tanya bahwa apakah corona ini erat kaitannya dengan kedatangan Tuhan, I don't think itu. Tapi apakah ada seorang pun yang tahu ini adalah kedatangan Tuhan atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalaupun itu terjadi, biarlah kita siap. Kondisinya adalah bukan tentang Tuhan datang atau enggak, tapi bicara tentang pastiin diri kita siap. Diri kita dipastikan setiap saat kita didapati siap untuk apapun, anything yang Tuhan mau kerjakan, kita didapati sebagai hamba yang seperti. Karena ketika Tuhan datang, yang Tuhan lihat adalah begini, adakah kesetiaan itu di bumi? Adakah iman itu kutemukan di bumi? Yang Tuhan lihat itu. Bicara tentang faith, bicara tentang kesetiaan. Bahwa tidak ada orang yang setia kalau dia nggak punya iman. Ada lagi? Kasem. Ya. Kasem. Ya. Aku kalau boleh mau minta doain, bukan spesifik buat pribadi sih, tapi kan ngelihat dari kejadian corona ini, ngelihat kayak banyak ketidakpastian kan di dunia. Terutama sebenarnya aku paling mengkhawatirkan kayak isu pengangguran sih sebenarnya, yang bakal katanya akan meningkat drastis. Cuma masalah kayak dari pribadi sendiri, jadi kayak memikirkan orang lain sih sebenarnya, apa yang akan terjadi sama masyarakat lain, apalagi yang memang mereka yang kena dampak signifikan dari corona ini sih. Ya. Jadi mau minta doa bareng-bareng supaya ya kita dijaga dan dilindungi. Ya. Get a point, noted yang itu. Nah, saya tahu bahwa perekonomian udah pasti nggak jalan dengan seluruh dunia seperti ini. Roda perekonomian runtuh. Bahkan sebenarnya kejadian-kejadian ini sudah pernah, beberapa message-nya saya udah pernah lihat di beberapa tahun yang lalu. Gitu ya. Saya pernah dapetin beberapa gambaran di mana ada lembu berdarah. Nah, kita sedang memasuki masa di mana dunia perekonomian akan hancur, kurang. Kenapa? Karena ada berbagai faktor yang terjadi. Nah, saya ingin kasih
masa kehancuran itu memang akan terjadi. Itu sudah dinubuatkan. Yang kita perlu pastikan adalah kita sebagai umat Tuhan harus bisa punya keyakinan yang cukup kuat untuk tetap berdiri kuat. Makanya penting sekali untuk kita benar-benar jadi pelaku firman yang ngerti maksud dan cara mengelola segala sesuatu. 5 bulan, mungkin dua pertemuan yang lalu saya pernah ceritain ini. Sampai hari ini saya sudah 6 bulan tidak mendapatkan gaji dari tempat saya bekerja. Sudah 6 bulan. Saya selalu mengajar karena saya seorang financial planner, saya selalu mengajarkan ke orang-orang yang saya bimbing untuk financial planner itu untuk punya dunia bilang kan 3 sampai 5. Saya selalu bilang 5 kali dari kos kamu sebulan, biaya yang kamu biasa keluarkan dalam 1 bulan, kamu harus punya pencadangan. Sehingga ketika ada sesuatu yang hilang dari pendapatanmu, minimal kamu punya 5 sampai 6 bulan waktu bertahan. Saya selalu bilang seperti itu. Nah, tapi dalam kondisi saya nggak pernah punya pengalaman. Gitu. Apakah saya sudah pernah punya pengalaman nggak tiba-tiba nggak ada penghasilan? Apa yang terjadi? Selama 6 bulan ini, saya sudah nggak digaji. Saya kehilangan semua resource yang tadinya kepastian resource. Untuk yang saya bisa planningkan setiap bulan. 6 bulan. Nggak ada yang gaji. Kos saya juga udah mulai tinggi. Apa biaya yang dikeluarkan tiap bulan? Kemana? Gimana caranya saya harus kelola? Nah, kalau saya pakai kekuatan saya pakai kemampuan saya aja, saya nggak yakin saya bisa bertahan sampai titik ini. Tapi karena saya tahu penolong saya adalah Tuhan, dan saya belajar untuk bisa, saya dan Eva, belajar untuk tetap yakin. Nggak ada kekhawatiran sedikit pun. Betul? Nggak ada kekhawatiran di kami sendiri, nggak ada kekhawatiran untuk takut sama apa yang akan terjadi di depan. Tapi kami tahu dari kondisi ini ternyata ini melatih iman, kepercayaan, dan enduritas kami. Kami pakai itu menjadi sebuah sarana untuk kami berlatih. Sehingga nggak takut. Dan apa yang terjadi? Once saya nggak takut, resource, karena kebutuhan tetap kebutuhan, betul? Tiap bulan tetap tagihan kartu kredit datang, betul? Betul. Cicilan ada, apalagi udah orang-orang yang punya cicilan yang sudah menikah katakan Amin. Aduh. Cicilan akan tetap ada, muncul tiap bulan. Gimana covernya? Gitu. Tapi apa? Tuhan yang buktikan ketika kita bergantung sepenuhnya sama Dia, mengandalkan firman. Firman itu yang create. Firman itu yang menciptakan. Dan apa yang terjadi? Sampai hari ini, tidak pernah berkurang. Amin. Apakah berkepasan? Ya, berkecukupan. Cukup memberi, cukup menabur, cukup untuk segala sesuatu. Cukup beli helikopter. Cukup untuk bisa bertahan. Bahkan kami masih tetap bisa kasih, kami tetap bisa menabur, kami masih bisa bersyukur, masih diberikan kesempatan untuk kami bisa kasih banyak hal. Nah, saya tahu bahwa apa yang terjadi di depan itu adalah sesuatu yang nggak pasti. Kondisi perekonomian pun, saya mau bilang, corona ini cuman kayak pemantik aja.
untuk mengeluarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kondisi perekonomian. Kayak munculin aja yang tadinya selama ini tertunda-tunda, sekarang nggak ada yang bisa menghentikan. It should become up. Kondisi ini harus muncul di permukaan. Dan makanya saya bilang bertahan. Bertahan dengan cara apa? Bangun iman, kepercayaan kepada Tuhan. Pegang Tuhan sebagai satu-satunya pegangan hidupmu. Amin. Amin. So kita akan berdoa, tapi terlebih untuk kondisi kita ke depan, saya pengen kalian benar-benar sama-sama. Bagus untuk punya financial planning. Tetap punya perencanaan itu. Bahwa ya secara itu, tapi mungkin di next kesempatan saya akan bagiin tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Wow. Oke. Tapi lebih dari sekedar itu, saya ingin kita sama-sama belajar, sama-sama sumber resource kita tuh Tuhan. Iya. Bukan uang, bukan pekerjaan. Jadi ketika resource itu diambil, karena itu bukan tumpuan hidupmu, kamu tidak akan bisa digoncangkan oleh apapun. Amin. Amin. Kalau Tuhan izinkan, minggu depan saya akan sampaikan kabar begitu luar biasa. Kalau Tuhan izinkan. Amin. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap kuatkan kepercayaan dan imanmu. Karena banyak sekali hal besar yang Tuhan akan kerjakan lewat kejadian. So, be accurate. Jadi akurat dalam melakukan dan membuat sebuah keputusan dalam hal apapun. Oke? Ya. Amin. 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 Ada yang lain? Pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kita berdoa. Yuk, kita berdoa sekarang. Bapak, kami berdoa, kami bersepakat pada hari ini berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Di musim ini kami berdoa Tuhan, Kau kuatkan mereka. Kau biarlah mendapati mereka menjadi orang yang bisa mendengar. Ya, mereka sanggup mendengar apa yang sedang Roh katakan kepada jemaat Tuhan. Dan biarlah mereka didapati sebagai jemaat Tuhan. Mereka orang-orang yang kuat, cukup memiliki kekuatan untuk bisa didapati sebagai hamba yang setia. Mereka menggantungkan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan saja. Aku berdoa buat apa saja yang akan mereka alami di depan. Biar mereka tetap kuat dan tidak gampang digoyahkan oleh apapun. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar segala apapun ancaman dari dunia, tidak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup untuk menjamah mereka di dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, tidak ada satu kekuatan virus apapun yang sama mereka dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. kuatkan mereka Tuhan. dalam nama Yesus Tuhan. Kemerdekaan Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. kemerdekaan buat kehidupan mereka.
Tidak ada lagi ketakutan dalam Amin. kehidupan mereka. Amin. Mereka akan Amin, dicukupkan Tuhan. oleh Tidak ada Tuhan. ketakutan dalam Kemuliaan hidup Tuhan kita. terbit atas kehidupan mereka. Amin. Terbit atas kehidupan mereka. Amin, amin, Mereka Tuhan. akan menjadi terang. Mereka akan bangkit di dalam Yes, kekuatan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka akan bisa memperlihatkan percaya. kasih Tuhan. Mereka bisa benar-benar bisa Yes, Lord. menjadi alat Amin, amin. katalisatornya api kegerakan Tuhan terhadap Amin. kehidupan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat kota Jakarta. Indonesia, Tuhan. Shalom. Jakarta. Kami katakan shalom. Kami katakan Shalom, Tuhan. shalom atas kota Jakarta. Shalom, Tuhan. Damai sejahtera Yes. terbit atas kota ini. Amin. Damai sejahtera hadir buat kota kami. Tuhan Yesus berkata shalom atasmu Jakarta. Shalom. Jakarta. Damai Yang hadir sejahtera buat kota turun kami, atasmu. Tuhan. Amin. Kami katakan Amin, Tuhan Yesus. berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Perhatikan dengan iman, Tuhan. Amin. Dan kami berdiri sama seperti Musa berdiri membawa bara api Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Kami berdiri Yes, Lord. Kami ingin mau jadi seperti kami berdiri di dalam gap Tuhan. Kami datang Tuhan. Yes. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan Tuhan atas kota ini. Amin, Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan kami berdoa biarlah kemuliaan Tuhan terbit. Yes, biar kemuliaan-Mu nyata, Tuhan. Yesus Tuhan. Bangkitlah orang-orang percaya di kota ini. Amin. 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 Amin, Lord. Amin, Lord. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Aku berdoa. Berdoa buat segala proses apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Apapun keputusan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan yang hadir. baik Semakin kami sebagai Tuhan kau pribadi. mendengar isi hatimu, Tuhan. Kami melakukan dan memutuskan sesuai dengan apa yang kau mau Tuhan. Biarlah kami Yes. tetap fokus memberikan apa yang harus kami berikan kepada negara maupun kepada Tuhan. Biarlah kami setia, Amin. setia Tuhan. Tanpa ada lagi kekhawatiran, kami bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan porsi dan ukurannya Tuhan. Biar kami, Ya Tuhan Yesus. kami tidak memberikan yang kurang. Ukuran masing-masingnya kami berikan dengan ukuran yang tepat Tuhan. Dalam nama Amin. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Buat segala rencana perpindahan. Buat segala apapun yang di depan. Pekerjaan. Apapun yang kami kerjakan. Buat rencana. Ada yang mungkin akan melakukan perjalanan keluar kota Tuhan. Darah-Mu memproteksi mereka. Ya Lord. Memproteksi Jagai teman kami Tuhan. dengan komplit atas kehidupan mereka. Darah Kristus memateraikan kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap aman. Dan mereka mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa melepaskan berkat terbaik di dalam kerajaan Allah turun atas kehidupan mereka. Berkat Amin. dan persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai kehidupan mereka Yes, Lord. hari ini. Dan mereka akan terus memiliki api kebangunan rohani dalam hati mereka Tuhan. Di dalam nama Amin. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Jangan takut teman-teman. Tetap kuat. Ega, kita foto dulu. Aku join dari hub Corona. Oke. Kita foto dulu. Munculin gambarnya semuanya. Iya. Foto, kasih pose terbaik yang kamu mungkin kasih. Karena ini dilapor ke gereja ini. Sudah? Oke. Shirley? Yes. Mungkin fotonya dibuka atau enggak? Video? Belum mungkin? Ini soalnya di jalan. Oh, siap. Ya udah. Masih di jalan. Saya foto.
Thank you. Oke. Oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Stay safe. Stay Amin. tetap percaya, jangan khawatir. Oke. Amin. Thank you Bang Sam, Kak Eva. Thank Thank you you Bang guys. Sam, Kak Eva. Oke. Pertemuan selanjutnya nanti saya info. Udah. Ah, Jumat aja kan. Tiap emang- Jumat ya. Emang disuruhnya tiap Ya. minggu. Minggu depan dong berarti Kak Sam. Ya, minggu depan. Minggu depan. Gereja minta kita tetap lakukan tiap minggu. Bagi yang biasa 2 minggu harus jadi seminggu. Tapi kita lakukan seperti ini ya. Oke? Oke. Siap. Ya, ketemu di jam yang sama. Bye-bye semua. Terima kasih. Thank you. God bless Stay you safe. all. Having a good weekend. Have a weekend.